Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita semua luar biasa. Oke, mantap. Kasih aplaus buat kita semua. Ya. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya Maesa, ya. Silakan pimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek presensi kehadiran. Hadir semua? Hadir semua di sini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Desvita. Kenapa Desvita? Desvita sakit. Seperti biasa, hasil literasi kalian di rumah adalah silahkan kalian motivasi teman-teman kalian dengan kata-kata motivasi untuk memacu kita bisa bersemangat untuk belajar hari ini. Siapa? Yang pertama saya minta Ali ya? Ali ya? Oke, Ali. Kata-kata motivasi apa Ali yang hari ini bisa kamu sampaikan kepada teman-teman? Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara. Kasih aplaus buat Ali. Ya. Dari kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk sekitar, dan untuk negara kita. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, ya, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah materi yang kita pelajari di awal semester kelas 11 ya, di semester 1 atau semester ganjil kelas 11. Sebelumnya, nah kita coba mereview. Sebelumnya ketika kalian kelas 10 diajarkan materi tentang apa? Siapa yang tahu? Seingat saya waktu kelas 10 materi sebelumnya tuh cara membuat puisi, terus disampaikan gitu Pak di depan. Oke, luar biasa. Berarti masih ingat, ya? Jangan sampai semua lupa. Ada yang lupa? Ya? Ada yang lupa? Ada. Oke. Jangan sampai lupa, ya. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran Google Site yang sudah saya persiapkan untuk kalian semua, ya. Dan untuk pembelajaran hari ini, ini sudah ada Google Site-nya, tampilannya seperti ini. Kalian bisa cek atau bisa buka nggak Pak? Kita bisa buka Google Site-nya? Bisa. Linknya sudah saya kirimkan di grup kelas. Jadi bisa kalian buka. Silahkan dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Luar biasa. Nah, di sini kalian bisa membuka di tahap pertama. Boleh kalian klik yang kompetensi dan tujuan. Bisa kalian klik. Nah, ada? Terlihat? Terlihat ya? Oke. Sangat jelas? Mantap. Ya. Kita mulai dari kompetensi yang akan kita laksanakan, di mana kompetensi itu dimulai dari 3.1. Saya ingin minta tolong kepada Aji. Coba Ji, bacakan 3.1. Ya. Konstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Luar biasa. Berarti lulus bacanya. Berarti lancar. Nah, jadi kompetensi pertama nih ya, kita akan membahas tentang bagaimana kalian mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Itu kompetensi yang akan kita capai. Silahkan kalian simak dengan baik video tentang teks prosedur di sini. Kalian tidak perlu melihat di Google Site, kalian bisa melihat langsung semuanya bersamaan di sini. Siap? Siap. Nah, pada itu tadi 5 jurus itu agar kalian menjadi mahasiswa aktif dan dekat dengan dosen. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kalian. Cukup, ya. Sudah melihat tayangan tentang bagaimana 5 jurus itu membuat kalian menjadi mahasiswa aktif dan dekat dengan dosen. Yang ingin saya tanyakan pertama, jadi ada berapa tahapan yang ada di dalam video ini? Atau ya? Betul. Ada 5. Kan sudah terlihat tuh, ada 5. Sangat mudah sekali ya. Itu pertanyaan
Mudah. Oke. Nah sekarang ketika kalian sudah menonton, saya ingin tadi sudah ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan? 1. Menunjukkan ketertarikan. Ya. 2. Membantu dosen. 3. Menjadi KM di kelas. Ya. 4. Membuat target mendapat nilai A. Ya. 5. Membaca lebih yang menjadi riset dosen. Kasih aplaus buat Sri. Ya. Luar biasa. Berarti menyimak ya tadi apa yang ditampilkan. Nah sekarang jumlahnya sudah ada tadi 5. Terus apa saja sudah ada. Nah sekarang untuk strukturnya ada yang tahu? Sini. Strukturnya ada berapa? 4. Yang pertama. Tujuan. 2. 3. 4. Oke. Nah itu dia ada 4 struktur ya. Itu disebut materialnya. Ya, jadi ketika membuat sesuatu ada hal yang harus dipersiapkan. Nah, itu disebut material. Ya. Paham sampai sini? Bisa kita lanjutkan? Oke. Semua dapat menjalankan tugas masing-masing. Misalkan ada 4 orang. Ada yang 4 orang? Ada 4 orang. Nah, misalkan 4 orang atau 5 orang. Nah, saya ambil contoh yang 5 orang. Nah, 2 orang bisa menyiapkan jawabannya di kertas, 2 orang bisa menyiapkannya di PPT untuk presentasi, dan 1 orang yang bertugas nanti mengirimkan. Tapi kalau untuk presentasi maju ke depan semua ya. Apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Jawabannya sudah jelas karena dari isinya terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapannya mudah dipahami. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, pertanyaan 3. Apakah perbedaan utama tes prosedur dengan jenis tes lainnya? Tentang umum, jawaban nomor 1, informasi yang bersifat umum dan bertindak sebagai pengantar terhadap isi. Oke? Informasi ya. Informasi itu mah. Apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian yang telah tampil. Saya Pak, apakah setiap teks prosedur harus lengkap strukturnya? Tidak juga, ya, karena ada beberapa teks prosedur yang tidak lengkap. Contohnya adalah pada kesimpulan, karena tidak semua teks prosedur itu ada kesimpulannya, ya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan kalian perhatikan, sama seperti di pembelajaran kita sebelumnya, kalian memperhatikan untuk videonya. Sudah jelas atau masih kurang jelas? Sudah jelas ya? Oke. Jika sudah jelas, kita kembali lagi. Nah, tadi kalian sudah saya minta untuk memperhatikan bagaimana atau seperti apa cara membuat paspor. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu adalah apa itu paspor? Oke. Dokumen resmi yang memuat identitas untuk melakukan perjalanan antar negara atau luar negeri. Ya, betul. Jadi paspor itu adalah suatu dokumen yang dibutuhkan untuk seseorang apabila ia melakukan perjalanan antar negara ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk paspor. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagaimana cara membuat paspor? Oke, Amel. Siapkan KTP, KK, surat kewarganegaraan bagi orang asing, surat penetapan, paspor biasa lama atau bagi yang memiliki saja. Kemudian datang ke kantor imigrasi, lalu membayar administrasi. Ya, jadi itu kurang lebih hal-hal yang harus diperhatikan
ketika kalian ingin membuat paspor, bisa melihat dari ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Ini dia untuk materi tentang teks prosedur secara lengkap ya. Jadi kalian kemarin sudah strukturnya, sekarang sudah ada ciri, jenis, bahkan kaidah kebahasan yang sudah kalian pelajari. 5, 4, Kita joget penguin, tangannya. Ayo Deswan. Materi kita sudah disampaikan tadi. Nah, hari ini sama seperti di pertemuan kita sebelumnya juga. Nanti kalian silahkan seperti di awal tadi, tujuan pembelajaran kita nanti kalian silahkan menganalisis teks prosedur yang ada dalam video. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan videonya. Tuh, sudah ada ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, nah ini dia, ada berapa kelompok yang sudah disiapkan? 6. Ada 6 ya, sama seperti kemarin saja ya. Ada 6 kelompok. Nanti kalian silahkan kembali duduk bersama teman-teman kelompoknya. Acungkan tangannya. 1, 2, 3. Oh, ada 4 orang. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 dapat apa nih? Oke, kita Oke, kelompok 1 di sini tentang membuat SKTK. Nanti kalian bisa mengecek videonya di bawah sini, ya. Sudah semua? Sudah ya, sudah ditulis ya. Nah, ketika sudah ditulis, sekarang silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik, ini tahapan-tahapannya. Selanjutnya untuk penegas ulang. Nah, itu tadi tutorial servis motor di bengkel AHAS. Setiap bengkel AHAS pasti memiliki perbedaan. Bedanya nggak terlalu jauh karena bengkel AHAS memiliki standar pelayanan yang hampir sama. Pembelajaran, ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini untuk kalian semua. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Tapi sebelum itu saya minta tolong ada di antara kalian bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran kita hari ini untuk refleksinya. Ada yang bisa? Ya, Deswita silakan. Pembelajaran hari ini sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, kemudian bisa menjadi penyemangat kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baik, silakan kepada ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kita semua.